legenda Panglima Kumbang. Di tengah hutan lebat Pulau Kalimantan, tersembunyi kisah-kisah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh suku Dayak. Salah satu cerita yang paling memikat adalah legenda Panglima Kumbang, sosok misterius yang diselubungi oleh kabut mitos dan kenyataan. Panglima Kumbang digambarkan sebagai sosok berwibawa dengan karisma kepemimpinan yang kuat, mengenakan pakaian adat Dayak lengkap dengan atribut khasnya. Kehadiran Kumbang, baik sebagai pendamping atau hiasan, menjadi ciri khasnya, melambangkan kekuatan dan kedekatan dengan alam. Beberapa versi menggambarkannya sebagai manusia sakti, jelmaan Kumbang, atau kombinasi keduanya. Namun, inti ceritanya tetap sama, seorang pemimpin yang berani, bijaksana, dan menjadi simbol kekuatan bagi suku Dayak. Kehadirannya selalu dikaitkan dengan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Dayak. Konon, ia muncul saat suku Dayak menghadapi ancaman atau konflik yang tak terselesaikan. Asal-usul Panglima Kumbang diselimuti kabut misteri, namanya bergema di seluruh pelosok Kalimantan. Berbagai versi cerita beredar di kalangan suku Dayak, masing-masing dihiasi dengan sentuhan magis dan kepercayaan leluhur. Salah satu versi yang populer mengisahkan tentang seorang pendekar sakti mandraguna. Ia hidup di masa lampau, menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi dan memiliki hati yang dipenuhi welas asih. Merasa terpanggil untuk melindungi kaumnya dari bahaya, ia berkelana melintasi hutan belantara, menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan. Seiring waktu, kesaktiannya semakin dikenal. Ia menjadi pelindung bagi suku Dayak, dihormati dan disegani karena keberanian dan ketulusannya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Dalam sebuah pertempuran sengit melawan musuh yang tangguh, sang pendekar gugur dengan gagah berani. Semangatnya yang tak pernah padam menjelma menjadi seekor kumbang raksasa yang mewarisi seluruh kesaktian dan kebijaksanaan sang pendekar. Kumbang ini terus menjaga dan melindungi suku Dayak dari dunia roh. Versi lain yang tak kalah menarik menceritakan tentang roh leluhur yang memilih wujud kumbang sebagai perwujudannya di dunia. Kumbang bagi suku Dayak bukanlah sekadar serangga biasa. Ia adalah simbol kekuatan, keuletan, dan kedekatan dengan alam. Roh leluhur yang bijaksana ini ingin tetap dekat dengan keturunannya, membimbing dan melindungi mereka dalam setiap langkah kehidupan. Ia menjelma menjadi Panglima Kumbang, sosok yang dihormati dan menjadi sumber kekuatan spiritual bagi suku Dayak. Kedua versi cerita ini memiliki benang merah yang sama. Panglima Kumbang adalah simbol kekuatan, perlindungan, dan keadilan bagi suku Dayak. Ia adalah wujud nyata dari kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural dan hubungan erat antara manusia dengan alam. Menurut kisah yang lain, pada zaman dahulu kala, di hutan lebat Kalimantan, di mana sungai-sungai berkelok seperti ular raksasa dan pepohonan menjulang tinggi, hiduplah berbagai subsuku Dayak. Meskipun terikat oleh budaya dan leluhur yang sama, perselisihan antar suku sering terjadi. Perebutan lahan perburuan yang kaya, sengketa batas wilayah, atau dendam lama sering memicu konflik berdarah di antara mereka. Raungan perang dan pekikan amarah menggema di antara rumah-rumah panjang. Masing-masing suku bersiaga, senjata tradisional seperti mandau dan sumpit terhunus, siap membela harga diri dan kehormatan. Darah tertumpah, nyawa melayang, dan api permusuhan semakin berkobar, mengancam persatuan suku Dayak. Di tengah kegelapan dan keputusasaan, muncul secercah harapan. Seperti kilat yang menyambar di langit malam, Panglima Kumbang hadir di tengah-tengah mereka. Sosoknya yang tegap dan berwibawa memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Kumbang raksasa yang hinggap di bahunya seakan menjadi mahkota, menegaskan statusnya sebagai pemimpin yang dipilih oleh roh leluhur. Dengan suara lantang seperti guntur, Panglima Kumbang menyerukan perdamaian. Kata-katanya yang bijaksana seperti air yang memadamkan api amarah. Ia mengingatkan mereka akan ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin, tentang nenek moyang yang sama, dan pentingnya persatuan untuk menghadapi ancaman dari luar. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian saling bertikai? Bukankah kita semua adalah anak-anak dari tanah Borneo ini?
Bukankah darah yang mengalir di nadi kita adalah darah yang sama? Lupakanlah perselisihan yang ada, satukanlah hati dan pikiran kita, karena hanya dengan bersatu, kita akan menjadi kuat. Ucapan Panglima Kumbang seperti mantra yang menenangkan jiwa. Para pejuang yang tadinya beringas perlahan menurunkan senjata mereka. Dendam dan amarah mulai mereda, digantikan oleh rasa persaudaraan dan kesadaran akan kebersamaan. Berkat kebijaksanaan dan harisma Panglima Kumbang, konflik antar suku berhasil diredam. Perdamaian tercipta, dan suku Dayak kembali bersatu. Beberapa waktu kemudian, aroma rempah-rempah yang khas dan gemerlap emas mengundang bangsa Eropa datang ke tanah Borneo. Namun, kedatangan mereka bukanlah untuk menjalin persahabatan, melainkan untuk menguasai kekayaan alam Kalimantan. Hutan yang lebat, sungai yang deras, dan tanah yang subur menjadi incaran para penjajah. Suku Dayak, penghuni asli pulau ini, tak tinggal diam. Mereka bangkit melawan dan mempertahankan tanah leluhur dengan segenap jiwa raga. Di tengah semangat perlawanan yang berkobar, muncullah sosok Panglima Kumbang sebagai pemimpin yang diandalkan. Dengan harisma dan kebijaksanaannya, ia menyatukan berbagai subsuku Dayak dalam satu barisan yang kokoh. Ia bagaikan api yang membakar semangat juang, membangkitkan keberanian di hati setiap pejuang Dayak. Panglima Kumbang, dengan kecerdasan taktisnya, memilih strategi perang gerilya untuk melawan musuh yang bersenjata lebih modern. Hutan Kalimantan, yang selama ini menjadi rumah bagi suku Dayak, berubah menjadi medan pertempuran yang mematikan. Pepohonan raksasa, jurang yang curam, dan sungai yang berliku dimanfaatkan dengan cerdik untuk mengecoh dan menjebak pasukan penjajah. Kemampuan Panglima Kumbang untuk berubah wujud menjadi kumbang menjadi senjata rahasia yang menakutkan. Ia dapat menyusup ke markas musuh tanpa terdeteksi, mengumpulkan informasi penting, dan bahkan menebar kepanikan di antara barisan mereka. Serangan tiba-tiba dari para pejuang Dayak yang muncul dari balik pepohonan, dikombinasikan dengan taktik hit and run yang efektif, membuat pasukan penjajah kewalahan. Kabar tentang kehebatan Panglima Kumbang dan pasukannya tersebar luas, menebar ketakutan di hati para penjajah. Mereka terperangkap dalam pertempuran yang tak berkesudahan, dihantui oleh bayangan kumbang raksasa dan serangan mendadak yang mematikan. Perlawanan suku Dayak di bawah komando Panglima Kumbang menjadi duri dalam daging bagi para penjajah, menghambat ambisi mereka untuk menguasai tanah Borneo. Meskipun akhirnya penjajah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan, perlawanan heroik Panglima Kumbang dan suku Dayak tetap tercatat dalam sejarah. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juang dan cinta tanah air dapat menjadi senjata yang ampuh melawan penindasan. Di balik kabut tebal legenda dan mitos yang menyelimuti Pulau Kalimantan, sosok Panglima Kumbang tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Keberadaannya, layaknya bayangan yang menari di antara sinar dan gelap, menghantui imajinasi dan kepercayaan masyarakat Dayak. Hingga kini, pertanyaan tentang siapa sebenarnya Panglima Kumbang dan apakah ia benar-benar pernah ada masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Sebagian orang, terutama para tetua suku Dayak, dengan teguh meyakini bahwa Panglima Kumbang adalah sosok nyata yang pernah hidup di masa lampau. Mereka mendasarkan keyakinan ini pada cerita-cerita turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang, ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sosok manusia berwujud kumbang, dan kesaksian-kesaksian yang diklaim sebagai bukti nyata akan kehadirannya. Bagi mereka, Panglima Kumbang adalah pahlawan sejati, pelindung yang selalu hadir di saat-saat genting. Namun, di sisi lain, ada pula yang menganggap Panglima Kumbang sebagai mitos belaka, sebuah cerita rakyat yang diciptakan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan memperkuat identitas suku Dayak. Mereka berpendapat bahwa kemampuan berubah wujud dan kekuatan supranatural yang diatribusikan kepada Panglima Kumbang hanyalah imajinasi yang dibumbui dengan unsur-unsur magis. Bagi mereka, kisah Panglima Kumbang adalah metafora tentang keberanian, keadilan, dan kecintaan terhadap alam.
Terlepas dari perdebatan tersebut, satu hal yang pasti, legenda Panglima Kumbang telah tertanam kuat dalam hati masyarakat Dayak. Ia menjadi simbol harapan, kekuatan, dan persatuan. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan menjaga keharmonisan dengan alam. Misteri yang menyelimuti Panglima Kumbang justru menambah daya tariknya. Ia bagaikan pusaka yang tersimpan rapi dalam peti kenangan, mengingatkan akan kekayaan budaya dan kearifan lokal suku Dayak. Keberadaannya, nyata atau mitos, tak mengurangi maknanya bagi masyarakat Dayak. Panglima Kumbang tetap hidup, abadi dalam kisah dan kenangan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.